Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu ilmu budaya dan sosial budaya, Bapak Mali Patoni SHI MSI, beserta teman-teman kelas 4D manajemen yang saya cintai. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Mauli Dewati sebagai moderator dan pembawa materi, dan bersama teman saya yang bernama Anggi Anggraini, Rama Yohanda, Aulia Melpiana, Riano Pitasari, dan Asipa. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang sains dan teknologi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja ya teman-teman. Simak ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan pengertian dari manusia, sains, dan teknologi. Nah, kira-kira apa sih manusia, sains, dan teknologi itu? Jadi, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dikatakan paling sempurna. Nah, kenapa ya manusia itu dikatakan paling sempurna? Karena manusia dibekali akal sekaligus nafsu. Meskipun manusia mempunyai nafsu, tetapi yang paling berperan adalah akal. Akal ini bertujuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Akal juga sebagai alat berpikir, berhitung, dan berkreasi. Sehingga kerjasama antara keduanya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, yaitu pengertian teknologi. Kira-kira apa ya pengertian teknologi? Nah, di sini teknologi merupakan bagian dari himpunan informasi yang termasuk dalam pengetahuan ilmiah yang berisikan informasi preskriptif mengenai penciptaan sistem ciptaan tersebut. Penggunaan teknologi bertujuan untuk memudahkan segala aktivitas yang berkaitan dengan efisiensi waktu dan tenaga. Manusia dan iptek bagi manusia. Perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat meningkatkan kemakmuran materi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi menimbulkan cabang ilmu pengetahuan baru, antara lain teknologi modern, teknologi hutan, teknologi gedung, teknologi transportasi, dan lain-lain. Dengan menggunakan cabang-cabang ilmu pengetahuan baru tersebut, kita dapat memperoleh hasil, misalnya penggunaan teknik nuklir. Orang dapat membuat reaktor nuklir yang dapat menghasilkan zat-zat radioaktif, di mana zat ini dapat dimanfaatkan untuk maksud damai. Penggunaan teknologi hutan, seperti kita ketahui, hutan mempunyai banyak fungsi. Kertas, industri, kayu, lapisan, atau bahan bangunan berfungsi untuk tempat penyimpanan air. Objek wisata. Selanjutnya, pengaruh sains dan teknologi. Baik sains, teknologi, dan hasil produknya dapat dirasakan di setiap aspek kehidupan manusia, sehingga pengaruh sains dan teknologi bagi manusia dalam masyarakat dapat berpengaruh baik secara negatif maupun secara positif. Dampak positif. 1. Meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara individu maupun kelompok terhadap perkembangan ekonomi, politik, militer, dan pemikiran-pemikiran dalam bidang sosial. 2. Pemanfaatan sains dan teknologi secara tepat dapat lebih mempermudah proses pemecahan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Sains dan teknologi dapat memberikan suatu inspirasi tentang perkembangan suatu kebudayaan yang ada di Indonesia. Dampak negatif. Selain untuk memberikan pengaruh positif, sains dan teknologi juga dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi perubahan peradaban manusia. Pemanfaatan dari sains dan teknologi seringkali menimbulkan masalah baru dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal kerusakan lingkungan, mental, dan budaya bangsa, seperti yang pertama, menepisnya lapisan ozon, yang kedua, terjadi polusi udara, air, dan tanah, yang ketiga, terjadi pemanasan global, yang keempat, rusaknya ekosistem laut. Yang kelima, iptek dikembangkan untuk memenuhi kesenangan-kesenangan materi.
menjamurnya produk-produk mainan, contoh game online. Yang keenam, kemajuan teknologi yang serba praktis serta budaya asing yang berpengaruh dominan terhadap satuan budaya asli bisa membangkitkan. Contoh perkembangan teknologi saat ini adalah pada layanan Gojek. Walaupun keberadaan ojek sudah ada dari puluhan tahun lalu, tetapi menjadi sangat luar biasa ketika pondasinya menggunakan teknologi. Gojek adalah layanan aplikasi ojek online yang pertama kali beroperasi di Indonesia yang memudahkan mobilitas orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Di saat dulu orang harus menunggu di pinggir jalan, singgah ke halte, bahkan berjalan kaki untuk menemukan pangkalan ojek untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Sekarang, Gojek membuat proses itu semakin mudah dan sederhana, yaitu dengan menyediakan layanan pemesanan satu sentuhan lewat aplikasi. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi yang melayani jasa transportasi yang didirikan oleh Nadiem Makarim. Perusahaan ini berdiri tahun 2010, tetapi pada tahun ini Gojek masih menggunakan telepon dan SMS sebagai media komunikasinya. Lalu, pada tahun 2015, Gojek berkembang bukan hanya menyediakan fasilitas ojek online saja, tetapi ada beberapa fasilitas yang disediakan. Contohnya seperti GoFood, GoRide, GoSend, GoMart, GoCar, GoPulsa, GoShop, GoMall, GoBluebird, GoBox, dan lain-lain. Teknologi membentuk cara hidup manusia. Sebagai pekerja kantoran sekaligus ibu rumah tangga, Nunik sibuk betul di pagi hari. Selain menyiapkan keperluan rumah tetangga, ia pun harus menyiapkan keperluan pekerjaan. Namun itu kisah lebih dari setahun yang lalu. Kini, menurutnya, ia terbantu oleh berbagai aplikasi, semisal Gojek, GoLive, hingga Happy Fresh dari Grab. Kalau saya lagi tepar, padahal kerjaan numpuk, tinggal pakai GoClean untuk berberes rumah, katanya. Aplikasi ponsel pintar juga membentuk rutinitas Rudy. Seseorang pekerja kreatif dari Jakarta. Di dalam penuturannya, ia kini jarang keluar kantor untuk makan siang. Memesan makanan via GoFood beberapa saat sebelum jam makan tiba kini sudah menjadi kebiasaan. Nggak repot, nggak perlu susah lagi kalau cari makan, tutur Rudi. Bagaimana teman-teman? Apakah setelah menonton video materi kelompok kami sudah mengerti apa yang dimaksud dengan manusia, sains, dan teknologi? Semoga sudah mengerti ya teman-teman. Baik, saya akhiri video materi ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.